Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salak Fernanda dengan NIM C1C022070. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul skala pengukuran dan pengukuran variabel dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Nah, pengukuran itu merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Dan skala pengukuran ini merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, dan ton, kuintal, dan sebagainya. Lalu jenis-jenis skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran itu dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Yang pertama yaitu skala nominal. Pada skala nominal ini, objek atau individu itu diperuntukkan pada kategori yang tidak memiliki sifat numerik. Skala nominal itu memiliki identitas karakteristik tetapi tidak memiliki sifat mengurutkan. Nah, variabel yang diukur pada skala nominal itu sering disebut sebagai skala kategori karena data dibagi dalam beberapa kategori, begitu. Nah, beberapa contoh variabel kategori atau data yang diukur pada skala nominal yaitu ada etnis, gender, dan afiliasi politik. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri data berskala nominal. Nah, ciri-ciri data berskala nominal itu ada dua. Yang pertama, itu hanya bersifat membedakan. Nah, dia itu tidak mengurutkan mana kategori yang lebih tinggi, mana kategori yang lebih rendah. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu memiliki kategori yang bersifat homogen, mutually exclusive dan mutually exclusive dan ekostif, artinya itu setiap individu harus dapat dikategorikan hanya pada satu kategori saja, dan setiap kategori itu harus mengakomodasi seluruh data. Selanjutnya, jenis skala pengukuran yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini mempunyai urutan atau peringkat antara kategori dari tingkatan paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi berdasar atribut tertentu. Nah, angka yang digunakan ini hanya menentukan posisi dalam suatu seri yang urut, bukan nilai absolutnya. Nah, dengan demikian, skala ordinal itu merupakan data dengan memperhatikan urutan. Nah, ini kebalikan dengan data berskala nominal, di mana tadi kalau berskala nominal itu dia hanya bersifat membedakan. Dia tidak mengurutkan mana kategori yang lebih tinggi, mana kategori yang lebih rendah. Nah, sedangkan skala ordinal ini, dia itu mempunyai urutan atau peringkat antara kategori dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Contoh dari skala ordinal itu, yaitu tingkat kesukaan, misalnya, akan suatu produk makanan dengan skala 1 sampai dengan skala 4, di mana 1 ini sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3-nya suka, dan 4 sangat suka. Lanjut yaitu skala yang ketiga, skala interval. Skala interval itu memiliki satuan skala atau satuan pengukuran yang standar, dan jarak antar kategori itu dapat diketahui. Nah, skala interval ini tidak memiliki titik nol yang sesungguhnya, sehingga tidak berlaku operasi perbandingan, akan tetapi berlaku operasi penjumlahan serta pengurangan. Selanjutnya yaitu skala rasio, skala yang kelima. Secara mendasar, skala rasio ini sama dengan skala interval,
Yang membedakan hanya skala rasio ini mempunyai titik nol, sedangkan skala interval tadi kan tidak memiliki titik nol tuh. Nah, kalau skala rasio ini, dia mempunyai titik nol yang sesungguhnya. Dengan demikian, skala rasio atau perbandingan antara kategori itu bisa diketahui dengan jelas dan dapat dilakukan semua operasi matematika. Selanjutnya, ini ada pengukuran variabel. Variabel penelitian ini adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian, individu, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, umumnya variabel penelitian ini akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ini akan ditarik kesimpulannya. Nah, pengertian variabel sendiri itu menurut sebuah penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Nah, secara umum variabel ini berarti sesuatu yang dapat berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Nah, penggolongan variabel ini ada dua. Yang pertama, variabel diskrit. Yang maksud dengan variabel diskrit ini adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompok jeniskan data tertentu. Nah, data jenis ini disebut data nominal atau data dikotomik. Selanjutnya yaitu variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini merupakan data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Nah, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengurangan. Sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk desimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.